kita lanjut ke yang lari ya Mas Oke. ya. Saya sempat ngeliat, saya search nama Mas Feby gitu ya, dan ternyata ada satu yang menarik Mas. Muncul artikel bahwa Mas Feby adalah peraih untuk Muri rekor ya Mas ya. Iya. Itu boleh dijelasin nggak Mas, gimana tuh bisa Iya. sampai sehebat itu gitu? Wah, itu sebenarnya kebetulan sih. Kayak misalkan aku kan mendaftar event namanya Bintaro Ultra. Nah, kenapa bisa dinamakan Ultra? Itu sebenarnya dari segi jarak itu 3 digit tuh berarti 100 ke atas gitu. Tetapi sebenarnya perjalanan panjang ya untuk bisa kita berdiri di depan garis start untuk maju mencapai 3 digit atau 100 kilo plus itu nggak instan sih. Kayak misalkan aku harus mendaftar dari 5 kilo, 10 kilo. Nah, akhirnya di tahun 2023 aku itu memberanikan diri untuk mendaftar 200 kilo. Sebenarnya aku merasa yakin bisa finish, tapi ternyata dari segi latihan kurang cukup. Dan pada saat itu aku nggak selesai. Dalam artian kalau di lari itu namanya DNF. DNF itu did not finish. Berarti kita tidak menyelesaikan kategori 200 kilo itu. Itu sebenarnya sakit banget sih. Kayak kok nggak bisa ya dengan sebenarnya untuk kaki itu masih bisa lari, tetapi tubuh tuh menolak, sepertinya kayak udah kelelahan. Karena lari dari hari Jumat malam sampai ke Minggu siang. Nah itu berarti 40 jam. Kita harus selesai di bawah 40 jam. Dan saya hitung-hitungannya, kayaknya ini nggak mampu, nggak bakalan kuat gitu. Akhirnya aku nggak finish di tahun 2023 kan. Nah itu menjadi cambukan banget dan pelajaran yang berkesan sih. Akhirnya aku latihan setahun untuk kembali lagi di tahun 2024. Masa sih nggak bisa, karena sebelumnya pelari-pelari yang senior di atas saya itu udah ada yang pernah finish gitu. Berarti kan kita juga bisa gitu. Nah itulah membuat saya semakin penasaran kan. Jadi akhirnya saya menambah mileage setiap minggu, setiap bulan untuk bisa berlatih terus dan terus. Untuk manajemen waktu, manajemen nutrisi, dan untuk strategi juga itu perlu sih. Karena selama 40 jam itu sebenarnya kita bisa istirahat. Tergantung kita bisa manage waktunya. Kalau kita masih berasa cukup, ya udah aku tidur aja lah sejam. Bahkan justru di 2024 tuh aku 2 kali tidur. Itu yang di luar ekspektasi, karena saya udah hitung-hitungan masih dapat lah ini waktunya. Dan ternyata saya bisa menyelesaikan itu masih 2 jam sebelum finish, dan itu merasa kayak lega banget. Ternyata saya menyelesaikan 38 jam. 38 jam sama istirahat ya, karena saya memang kalau nggak istirahat kayaknya lelah sekali gitu. Nah itu yang aku buktikan. Dan setelah finish sebenarnya kalau Muri itu nggak langsung tiba-tiba kita dapat Muri, tapi emang saya dari tahun 2023 ngapain sih lari sejauh 200 kilo, apa sih pencapaian itu, akhirnya terbesitlah untuk mendaftarkannya. Jadi semuanya tuh tidak ada ya artian kita tiba-tiba dipanggil Muri, tidak ada sih. Memang kita mendaftarkan. Nah 2023 itu aku mendaftarkan di bulan, kalau nggak salah bulan Agustus, emang beberapa bulan ya untuk approvalnya itu. Karena saya harus dicek apakah benar-benar profesi sebagai pelaut, terus dari segi event itu, event Bintaro Ultra itu apakah benar-benar ada dari pesertanya, kualitasnya, semua dicek. Setelah semuanya approve, barulah Muri menyatakan oke, nanti pada saat hari H tinggal lari aja, dan kalau misalkan finish itu achieve buat aku bisa menerima piagam itu. Makanya di pikiran aku selama berlari itu fokus finish itu aja, karena nggak ada lain gitu. Tujuanku lari kalau di luar logika manusia ya 40 jam itu sih hal yang gimana yang nggak masuk akal gitu, karena kita dari malam ketemu pagi, siang, terus besoknya siang lagi. Berarti kan panas, dingin, cuaca, hujan, semua harus diterabas gitu. Pokoknya terjang semua ya. Dan itu bersyukurnya, saya bersyukur sih, puji Tuhannya bisa menyelesaikan itu semua. Makanya dikira orang ya gampang gitu. Sebenarnya aku udah sempat jatuh di 2023 dan sebenarnya nggak mau lagi. Kayaknya nggak kuat ya 200 itu, karena di luar logika banget. Ternyata aku termotivasi lagi, balik lagi dan bisa membuktikan itu. Dan sebenarnya rekor Muri itu bonus aja sih, kayak bukan tujuan utama. Memang
pada saat aku pikirkan ya kenapa tidak mencoba dulu, ternyata approve gitu. Setelah finish ya itu barulah aku publikasikan. Sebenarnya sebelum start pun aku tidak publikasikan kalau aku udah mendaftar. Yang tahu itu cuman race director. Race director itu yang bertanggung jawab atas event itu kan. Aku cuman bilang itu race directornya Om Eka. Om Eka, aku mendaftarkan rekor muri untuk ini gitu kan. Oh ya, jadi aku paling nggak ada target waktu finish berapapun. Yang penting aku finish ya gitu ya. Under cut off time yang 40 jam itu, COT gitu ya. Dan ternyata pas finish barulah langsung di celebration gitu, langsung dikasih tahu sama race directornya bahwa Feby ini mendapatkan rekor muri pelaut niaga yang menyelesaikan 200 km gitu. Itu sudah Amazing Mas. udah lega banget. Pokoknya ternyata bisa gitu. Amazing Mas. Iya, Untuk iya. saya yang sangat awam gitu, yang melihat bahwa teman-teman yang ikut maraton, koreksi kalau salah berarti maraton itu 40 km ya Mas ya. Kalau maraton itu 42,195, ada koma-komanya. Oke. Ya, itu 42 itu full maraton. Full maraton. Dan Ya. Mas Feby pernah mengikuti untuk yang 200 km. Iya, 200 Dengan saya kilo. tadi mendengar Mas Feby untuk ngomong 40 jam untuk masa tempuhnya, tinggal kita atur strategi, tapi tetap pas 40 jam untuk bisa terus lari 200 km itu nggak gampang sama Nggak sekali gampang Mas ya. sih. Sebenarnya nggak harus lari terus ya. Kita kadang juga lelah ya. Aku lari terus jalan. Dan nggak Strategi ya, usah Mas ya. nggak dimasalahkan sih kalau di ultra. Tapi kalau kita merasa gengsi ya susah ya. Itu akan habis tenaga. Kita juga kaki juga capek, lelah, penyok juga akhirnya. Ngerti Mas. Menarik Mas. Iya.